Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke pelajaran seni budaya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita masuk kepada materi seni budaya berkarya seni rupa 3 dimensi. Berkarya seni rupa 3 dimensi berdasarkan modifikasi. Nah, di materi sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Kita review sebentar. Pelajaran sebelumnya itu adalah kita membahas tentang unsur-unsur dari karya seni rupa 3 dimensi, di mana karya seni rupa dimensi itu memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki tinggi atau ketebalan, yang mana membuat karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki yang disebut volume. Nah, selain itu, karya seni rupa 3 dimensi itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah karya seni rupa murni, dan yang kedua adalah karya seni rupa terapan. Jika kalian masih ingat, karya seni murni itu adalah karya yang diciptakan bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsional. Jadi, karya seni rupa murni itu hanya karya yang diciptakan atau dibuat hanya untuk keindahan. Nah, karya yang kedua adalah karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan itu adalah karya seni rupa yang menitik beratkan kepada fungsi. Jadi, kebalikannya dari karya seni murni. Tapi, karya seni rupa terapan ini tidak mengesampingkan yang namanya keindahan. Jadi, selain dia indah, dia juga memiliki fungsi lain. Jadi kalau karya seni rupa murni itu yang kita sama-sama tahu, dan saya yakin kalian semua juga tahu, karya seni rupa murni itu adalah karya-karya yang hanya bisa dipajang. Ya, karya seni rupa murni itu adalah karya yang bisa dipajang, hanya bisa dipajang. Perbedaannya dengan karya seni rupa terapan, karya itu selain bisa dipajang, ada nilai kegunaannya sendiri. Nah, kali ini di materi kita yang selanjutnya ini, kita akan membahas yang namanya teknik-teknik karya seni rupa 3 dimensi. Ada beberapa teknik-teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi yang harus kalian ketahui, karena kita juga akan berkarya seni rupa 3 dimensi. Jadi kita bahas teori-teorinya, kita bahas teknik-tekniknya dulu, baru kita masuk ke pekaryaan. Sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita melihat intronya sejenak. Kita akan masuk ke materi teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, kita mengetahui karya seni rupa 3 dimensi itu ada di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri pun setiap daerah memiliki karya-karya seni rupa 3 dimensinya. Bisa itu berupa patung, bisa berupa ukiran, bisa berupa rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, karya seni rupa 3 dimensi yang ada di Indonesia saja sudah sangat beragam, apalagi di dunia. Selain itu juga karya seni rupa 3 dimensi yang ada di sekitar kita itu memiliki teknik dan bahan-bahan dan alat-alat yang berbeda-beda pula. Nah, bahan dan media yang mereka gunakan untuk membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi itu ada bermacam-macam dalam teknik membuat karya seni rupa 3 dimensinya. Semua itu berdasarkan lingkungan daerah tempat mereka membuat karya seni rupa itu sendiri. Jadi, berkarya seni rupa 3 dimensi itu juga mengikuti lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Tentunya teknik-teknik ini bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Teknik yang pertama adalah teknik aplikasi. Mungkin kalian baru dengar yang namanya teknik berkarya seni rupa 3 dimensi dengan cara teknik aplikasi. Karena saya yakin biasanya yang kalian dengar adalah teknik memahat atau teknik mencetak. Nah, kali ini kita membahas karya 3 dimensi dengan teknik aplikasi.
Teknik aplikasi ini adalah sebuah karya seni 3 dimensi berupa karya hiasan atau karya hias yang dengan cara menjahit sebuah kain-kain, potongan-potongan kain yang sudah digunting dengan sedemikian rupa. Kemudian kain-kain tersebut digabung. Biasanya kain-kain potongan itu akan berbentuk seperti misalkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, binatang, boneka, atau bentuk-bentuk yang lainnya untuk mempercantik. Jadi, maksudnya karya-karya yang dibuat dengan karya seni aplikasi ini adalah karya yang biasanya dibuat dengan cara menjahit bagian-bagian kain sehingga menjadi sedemikian rupa. Biasanya karya-karya ini biasanya lebih ke karya hiasan dan karya boneka-bonekaan. Nah, berikut ini akan saya perlihatkan beberapa jenis karya aplikasi yang sudah saya rangkum agar kalian mengerti dan paham apa itu karya aplikasi. Teknik selanjutnya, teknik yang kedua adalah teknik mozaik. Teknik mozaik ini adalah teknik menggambar dengan bentuk-bentuk atau objek-objek geometris dan digabung-gabungkan sehingga karya tersebut, gambar tersebut terlihat jelas. Nah, jadi teknik mozaik ini adalah teknik menggabung-gabungkan sebuah benda. Bisa benda itu sudah disiapkan atau benda itu adalah benda yang sudah ada. Jadi bisa digabung-gabung sehingga benda itu sehingga benda itu memperlihatkan sebuah gambar yang lain. Nah, ini adalah sebuah karya 3 dimensi tapi hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, yaitu dari depan. Jadi dia bersifat seperti karya 2 dimensi, tapi sebenarnya ini adalah sebuah karya 3 dimensi karena dia menggabung-gabungkan sebuah benda 3 dimensi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh karya mozaik. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik merakit atau yang biasa disebut assembling. Teknik assembling atau teknik merakit ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyambungkan beberapa potongan-potongan bahan-bahan menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi sebuah karya seni 3 dimensi. Jadi misalkan ada beberapa bahan-bahan yang terpisah kemudian disambung-sambung kemudian menjadi sebuah karya 3 dimensi. Berikut adalah contoh-contoh karyanya. Selanjutnya yang keempat adalah teknik pahat. Teknik pahat ini adalah teknik yang biasa disebut teknik carving. Nah, teknik ini adalah teknik dengan cara membuang bahan-bahan atau bagian-bagian yang tidak diperlukan dengan cara memahat atau mengikir atau mengurangi bahannya. Nah, jadi teknik ini adalah teknik yang biasa kita dengar, biasanya disebut juga teknik ukir atau teknik pahat atau teknik kikir. Biasanya teknik ini adalah teknik yang menggunakan bahan-bahan keras kemudian diadu dengan benda tajam, kemudian bahan-bahan yang terbuang, yang terkelupas itu adalah sisanya adalah menjadi sebuah karya seni patung tersebut. Berikut adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk karya seni pahat.
Yang terakhir, yang kelima adalah teknik cor atau teknik tuang, atau biasa juga disebut teknik cetak. Teknik ini merupakan sebuah karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan. Bahan cair yang biasa digunakan tersebut biasa dari semen, karet, logam, atau sebagainya. Jadi karya itu sudah ada cetakannya. Kemudian dituangkan sebuah cairan yang bisa mengeras dan membentuk cetakan tersebut. Nah, ketika cetakannya dibuka dan ditinggalkanlah cairan yang mengeras tadi, itu adalah sebuah karyanya. Berikut adalah contoh-contoh dari karya seni cetak atau karya seni cor. Nah, tadi itu adalah beberapa teknik-teknik dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Saya akan memberikan tugas seperti biasa. Kalian harus absen dengan cara membuat nama, kemudian kelas, dan kemudian isi tugasnya. Tugasnya akan saya bedakan tiap kelas. Jadi ada 5 gambar nanti yang harus kalian buat. Nanti ada 5 gambar yang dibuat dengan 5 gambar lagi. Nanti kalian tinggal pilih, ini adalah teknik aplikasi, ini teknik mozaik, atau ini teknik merakit, teknik pat, atau teknik cor. Jadi tiap kelasnya berbeda-beda. Nah, demikian dulu tugas dari saya. Setelah ini akan saya perlihatkan gambar-gambarnya. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.